Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kusmodiwardana dari program studi S1 Teknik Biomedis, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video singkat penjelasan terkait persamaan Maxwell untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah medan elektromagnetik kelas T2. Jadi, pada video kali ini, pokok bahasan yang akan kita bahas, tentu saja yang pertama terkait persamaan Maxwell itu sendiri, mulai dari hukum Gauss medan medan listrik, hukum Gauss medan magnet, dan juga hukum induksi Faraday. Dan juga ada juga hukum Ampere. Dan juga pokok bahasan kedua yaitu terkait penerapan persamaan Maxwell di kehidupan sehari-hari. Baik, sebagai pendahuluan, persamaan Maxwell itu merupakan himpunan dari empat persamaan diferensial parsial yang akan mendeskripsikan sifat-sifat dari medan listrik dan juga medan magnet dan hubungannya dengan sumber-sumbernya, muatan listrik dan juga arus listrik menurut teori elektrodinamika klasik, di mana keempat persamaan ini tuh akan digunakan untuk menunjukkan bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Secara terpisah, keempat persamaan ini tuh masing-masing disebut sebagai hukum Gauss yang berkaitan dengan medan listrik, hukum Gauss untuk medan magnetik, dan juga hukum induksi Faraday dan juga hukum Ampere. Nah, keempat persamaan ini tuh dengan hukum Lorentz merupakan kumpulan dari hukum lengkap dari elektrodinamika klasik. Nah, selanjutnya terkait perumusan sendiri untuk persamaan Maxwell seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ada empat hukum, di mana dibagi menurut dalam muatan dan arus bebas dan juga dalam muatan dan arus total, di mana dua persamaan Maxwell ini keduanya tuh ekivalen. Nah, sebenarnya tuh untuk persamaan Maxwell sendiri tidak seperti persamaan dalam mekanika misalnya, di mana perumusan dalam persamaan Maxwell itu berubah-ubah tergantung pada sistem satuan yang digunakan, meskipun bentuk umumnya tuh tetap. Berbagai definisi berubah yang tetapan dan tetapan-tetapan yang berbeda muncul di tempat yang berbeda-beda juga. Di mana nantinya selain satuan SI yang umum digunakan, ada juga sistem satuan lain yang umum digunakan yaitu satuan Gauss yang didasarkan pada sistem CGS dan dianggap memiliki keuntungan teoritis dibandingkan SI. Jadi perumusan pertama yang merupakan arus bebas ini memisahkan antara muatan terikat dan arus terikat yang muncul dalam konteks dielektrik dan atau bahan magnet. Jadi dari muatan bebas dan arus bebas. Pemisahan ini tuh berguna untuk perhitungan yang melibatkan bahan dielektrik dan magnet. Nah, sedangkan untuk rumusan kedua ini memperlakukan semua muatan secara setara. Makanya disebut sebagai dalam muatan dan arus total. Di mana pada perumusan ini itu menggabungkan baik muatan bebas dan terikat dalam muatan total. Dan hal yang sama juga berlaku untuk arus ini. Di mana nantinya adalah pendekatan yang lebih mendasar atau mikroskopis dan terutama berguna bila ada bahan dielektrik dan juga magnet. Baik, mari kita lanjutkan untuk sub pokok bahasan pertama yaitu terkait hukum Gauss di medan listrik. Jadi, hukum Gauss itu pada intinya menerapkan bagaimana muatan listrik dapat menciptakan dan mengubah medan listrik. Nah, medan listrik ini tuh cenderung untuk bergerak dari muatan positif ke muatan negatif. Nah, jadi hukum Gauss itu juga bisa disebut sebagai penjelasan utama mengapa muatan yang berbeda jenis saling tarik-menarik dan yang sama jenis itu saling tolak-menolak. Nah, muatan-muatan tersebut tuh menciptakan adanya medan listrik yang ditanggapi oleh muatan lain melalui daya listrik. Jadi, pada dirinya tuh pernyataan umum dari hukum Gauss itu ialah bahwa garis gaya medan listrik tidak termasuk dalam besaran gaya yang melainkan hanya suatu gambaran yang menyatakan arah penyebaran medan listrik di berbagai posisi pada ruang yang terpengaruhi oleh medan listrik. Jadi nantinya tuh arah gaya dari medan listrik setempat pasti menyinggung garis gaya di tempat tersebut. Nah, mungkin jika dirangkum tuh hukum Gauss bakal berbunyi flux listrik bersih yang melewati permukaan tertutup sama dengan 1/epsilon dikali dengan muatan listrik bersih yang berada di dalam permukaan tertutup. Di mana rumusnya untuk yang arus bebas eh, sama dengan flux listrik medan magnet sama dengan chi per epsilon nol. Di mana flux E ini merupakan flux listrik yang melewati permukaan tertutup S yang menutup volume V, di mana V adalah total muatan tertutup dalam S dan epsilon nol itu adalah konstan elektrik. Nah, flux listrik di sini itu sebagai untuk persamaan yang integralnya didefinisikan sebagai integral permukaan dari medan listrik.
di mana untuk yang integral persamaan integralnya ini dA merupakan vektor yang melambangkan luas elemen yang sangat kecil dan melambangkan pengalihan dot vektor. Karena flux sendiri itu didefinisikan sebagai integral medan listrik, di mana penulisan hukum Gauss dalam bentuk ini disebut bentuk integral tadi itu. Jadi seperti yang ada di sebelumnya, ada bentuk integral dan juga untuk bentuk diferensialnya. Baik, lanjut ke pembahasan pokok bahasan selanjutnya yaitu terkait hukum Gauss dalam medan magnetik. Nah, pada intinya tuh hukum Gauss untuk magnetisme ini menyatakan tidak seperti listrik, tidak ada partikel kutub utara ataupun kutub selatan. Dan mana kutub utara dan kutub selatan ini akan selalu saling berpasangan. Jadi pada intinya hukum Gauss yang untuk medan magnetik ini berbunyi tidak mungkin ada magnet yang memiliki satu buah kutub dan flux magnetik yang melewati permukaan tertutup adalah nol. Maka dari itu persamaannya lambda dot B sama dengan nol, di mana divergensi medan magnetik itu akan selalu bernilai sama dengan nol. Nah, hal ini tuh menggambarkan bahwa tidak ada monopoli magnetik yang ada atau tidak adanya ledakan magnetik yang ada yang timbul. Untuk bentuk integralnya sendiri dapat diartikan sebagai flux medan magnet pada permukaan tertutup S. Makanya persamaannya integral tertutup S B diturun diintegralkan terhadap luas sama dengan nol. Baik, lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hukum induksi Faraday. Jadi, hukum induksi Faraday itu merupakan hukum dasar elektromagnetisme yang memprediksi bagaimana medan magnet itu akan berinteraksi dengan rangkaian listrik untuk menghasilkan gaya gerak listrik. Fenomena yang disebut sebagai induksi elektromagnetik. Jadi, hukum ini itu adalah prinsip-prinsip dasar dari operasi transformator, induktor, dan banyak tipe motor listrik seperti kendaraan listrik dan juga solenoid. Nah, hukum induksi Faraday ini tuh mendeskripsikan bagaimana mengubah medan magnet dapat menciptakan medan listrik. Ini merupakan prinsip operasi dari banyak generator listrik, di mana gaya mekanik seperti yang ditimbulkan oleh air pada bendungan memutar sebuah magnet besar, dan perubahan medan magnet ini tuh akan menciptakan medan listrik yang mendorong arus listrik yang kemudian disalurkan melalui jala-jala listrik. Nah, mungkin kalau dirangkum sebagai singkat, hukum induksi Faraday ini itu bakal berbunyi, perubahan medan magnet akan menghasilkan medan listrik. Oleh karena itu, eee, atau rotasi medan listrik atau E itu akan sama dengan minus turun dari parsial medan magnetik B terhadap waktu. Oleh karena itu, rumusnya adalah, nabla cross E sama dengan negatif turunan dari medan listrik terhadap waktu. Jadi bisa dibilang, turunan parsial medan magnetik tuh akan bernilai sama dengan curl dari medan listrik itu sendiri. Nah, untuk rumus bentuk integralnya, integral tertutup AS, E dot dl sama dengan minus dari turunan parsial medan listrik terhadap waktu. Baik, lanjut ke pembahasan selanjutnya terkait hukum Ampere. Nah, hukum Ampere ini sendiri tuh menyatakan bahwa medan magnet dapat ditimbulkan melalui dua cara, yang yaitu lewat arus listrik, di mana merupakan perumusan awal hukum Ampere, dan juga dengan mengubah medan listrik atau tambahan dari Maxwell itu sendiri. Nah, jadi pada intinya koreksi Maxwell terhadap hukum Ampere ini tuh cukup penting. Dengan demikian hukum ini tuh menyatakan bahwa perubahan medan listrik dapat menimbulkan medan magnet yang sebaliknya. Dengan demikian, meskipun tidak ada muatan listrik atau arus listrik, masih dimungkinkan untuk memiliki gelombang osilasi medan magnet dan medan listrik yang stabil serta dapat menjalar terus-menerus. Jadi intinya hukum Ampere ini tuh berbunyi medan magnet yang berputar diproduksi dari gabungan antara perubahan medan listrik dan juga arus listrik. Nah, untuk rotasi medan magnet atau B ini akan sama dengan penjumlahan dari dua komponen. Pertama, muatan listrik yang bergerak atau di sini tuh J dikalikan dengan permeabilitas ruang haba mu 0 dan juga turunan parsial medan listrik terhadap waktu yang dikalikan dengan perkalian permeabilitas ruang hampa dengan permitivitas ruang hampa. Jadi bisa dilihat rumus di sini untuk yang arus
bebas dan juga arus total. Di mana untuk yang bebasnya sendiri jadi untuk yang persamaan diferensialnya merupakan curl dari H sama dengan J plus turunan D terhadap waktu. Sedangkan untuk yang untuk integralnya, integral tertutup dari H dl sama dengan IFS plus ds per dt. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu terkait penerapan persamaan Maxwell di kehidupan sehari-hari. Jadi, secara umum tuh persamaan Maxwell diterapkan pada rata-rata makroskopis dari medan yang tentunya sangat bervariasi pada skala mikroskopik di sekitar masing-masing atom. Di tempat tersebut tuh juga medan mengalami efek kuantum. Hanya bisa bila dipahami sebagai rata-rata, kita dapat mendefinisikan besaran seperti permitivitas dan juga permeabilitas magnet bahan. Jadi pada arah mikroskopis persamaan Maxwell dengan mengabaikan efek kuantum mendeskripsikan medan, muatan, dan arus dalam ruang hampa. Namun pada level rincian ini eh, kita harus memperhitungkan setiap muatan bahkan pada level atomik secara umum merupakan masalah yang masih sulit atau tidak bisa untuk terpecahkan. Jadi mungkin langsung ke pembahasan kedua yaitu terkait penerapan persamaan Maxwell di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk contohnya tuh persamaan Maxwell dapat digunakan untuk membuat wireless network dan juga untuk digunakan juga dalam kipas angin. Nah, itu untuk contoh yang lebih sederhananya. Baik, mungkin langsung ke contoh penerapan yang pertama yaitu untuk wireless network atau kabel wireless, di mana berguna untuk menghubungkan sebuah komputer yang satu dengan yang lain. Maka diperlukan adanya jaringan wireless. Nah, ada tiga komponen yang dibutuhkan supaya komputer-komputer yang berada dalam wilayah jaringan wireless bisa sukses dalam mengirimkan dan menerima data dan ke sesamanya, yaitu yang pertama perlu sinyal radio atau radio signal, perlu format data atau data format, dan juga yang ketiga juga diperlukan terkait struktur jaringan itu sendiri atau network structure. Jadi, cara kerja wireless LAN dapat diumpamakan seperti cara kerja modem dalam pengiriman dan menerima data ke dan dari internet. Saat akan mengirim data, peralatan-peralatan wireless tadi akan berfungsi sebagai alat yang mengubah data digital menjadi sinyal radio. Lalu, saat menerima peralatan tadi berfungsi sebagai alat yang mengubah sinyal radio menjadi data digital yang bisa dimengerti dan diproses oleh komputer. Jadi, pada intinya prinsip dasar yang digunakan pada teknologi wireless ini tuh sebenarnya diambil dari persamaan yang dibuat oleh Maxwell sendiri di tahun 1964. Di mana dalam persamaan tersebut tuh Maxwell berhasil menunjukkan fakta bahwa setiap perubahan yang terjadi dalam medan magnet itu akan menciptakan medan-medan listrik dan sebaliknya. Jadi setiap perubahan yang terjadi dalam medan-medan listrik itu akan menciptakan medan-medan magnet juga. Lebih lanjut tuh, Maxwell juga menjelaskan saat arus listrik, AC atau alternating current bergerak melalui kabel atau sarana fisik seperti konduktor lainnya, maka beberapa bagian dari energinya akan terlepas ke ruang bebas di sekitarnya. Lalu hal itu tuh akan membentuk medan magnet atau alternating magnetic field. Kemudian medan magnet yang tercipta dari energi yang terlepas itu akan menciptakan medan listrik di ruang bebas, yang kemudian akan menciptakan medan magnet lagi. Lalu medan listrik lagi dan juga medan magnet lagi dan seterusnya. Jadi akan berputar-putar dan menciptakan medan magnet lagi, dari medan magnet akan menciptakan medan listrik, dari medan listrik itu akan menciptakan medan magnet lagi dan terus siklus itu akan berputar terus. Hingga arus listrik yang asli atau yang pertama tuh terhenti atau terputus. Jadi nantinya tuh bentuk energi yang tercipta dari perubahan-perubahan ini disebut dengan radiasi elektromagnetik atau electromagnetic radiation. Nah, atau yang juga bisa dikenal sebagai gelombang radio. Sehingga radio dapat didefinisikan sebagai radiasi dari energi elektromagnetik yang terlepas ke udara atau ruang bebas. Nah, alat yang menghasilkan gelombang radio itu biasanya digunakan sebagai transmitter, sedangkan alat yang digunakan untuk mendeteksi dan menangkap gelombang radio yang ada di udara disebut sebagai receiver. Agar kedua alat transmitter dan si receiver ini lebih fokus saat mengirim, membuat pola gelombang dan mengarahkan dan meningkatkan dan juga menangkap sinyal radio ke dan dari udara, maka perlu dibantu dengan alat lain yaitu antena. Jadi, berkat adanya persamaan dari Maxwell ini, transmitter, receiver, dan juga antena yang kemudian disatukan dalam semua peralatan wireless LAN, sehingga komputer bisa berkomunikasi, mengirim dan menerima data melalui gelombang radio atau bisa disebut dengan wireless network. Jadi, begitu banyak stasiun radio dengan frekuensi yang berbeda-beda. Hal itu tuh didasarkan agar tidak saling bertabrakan.
Gelombang radio yang akan dikirimkan ke udara itu bisa diatur frekuensinya, yaitu dengan cara mengatur atau memodifikasi arus listrik yang berada pada peralatan pengirim dan juga penerima dari transmitter atau receiver itu sendiri. Kurang lebih seperti itu untuk penerapannya di wireless network. Nah, lanjut untuk pembahasan di penerapan yang kedua kipas angin yang mungkin lebih dekat dengan keseharian kita. Jadi untuk penerapan di kipas angin ini menggunakan hukum persamaan Maxwell yang keempat tadi yaitu hukum Ampere. Dan arus pengerasan Maxwell akan menjelaskan tentang keberadaan arus listrik atau J itu akan membagikan rotasi dari medan magnet atau H. Di mana kipas angin ini merupakan salah satu aplikasi dari hukum yang sehari-hari paling sering kita jumpai. Nah, mungkin definisinya kipas angin itu merupakan alat elektronik yang digunakan untuk menghasilkan angin. Di mana fungsi umum dari kipas angin seperti yang kita tahu adalah untuk pendingin udara, penyangga udara, dan juga terkadang dibuat sebagai pengering juga, umumnya memakai komponen yang akan menghasilkan panas. Kipas angin itu juga sering ditemukan di musim penjara debu dan juga berbagai ornamen untuk dekorasi ruangan. Prinsip kerja dari kipas angin dengan sumber AC yaitu ketika harus bolak-balik menuju kipas angin, kipas akan langsung bergerak atau berputar. Karena dalam kipas itu terdapat suatu motor listrik, di mana motor listrik itu akan mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Hal ini terjadi karena dalam sebuah motor listrik terdapat suatu kumparan besi yang pada bagian bergerak itu beserta sepasang pipih berbentuk magnet U yang pada bagian yang diam atau permanen. Jadi itu nantinya ketika listrik mengalir pada lilitan kawat dalam kumparan besi, hal ini akan membuat kumparan besi menjadi sebuah magnet. Karena sifat magnet yang saling tolak menolak pada kedua kutubnya, maka gaya tolak-menolak magnet antara kumparan besi dan sepasang magnet tersebut itu akan membuat gaya berputar secara periodik pada kumparan besi tersebut. Oleh karena itu, baling-baling kipas angin dikaitkan ke poros kumparan tersebut, yang nantinya penambahan tekanan listrik pada kumparan besi dan menjadi gaya kemagnetan ditunjukkan untuk memperbesar hembusan angin pada kipas angin. Jadi kurang lebih seperti itu prinsip dasar untuk kerja kipas angin berdasarkan persamaan Maxwell. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.